siapa orangnya yang dari Sukabumi yang bisa menjadi pilot di Nazi Jerman pada saat itu. Sedangkan Nazi kita tahu ya sangat sangat kuat pada saat itu di Jerman, bahkan berhasil menginvasi kayak Perancis dan negara-negara di sebelahnya ya di Eropa. Ternyata namanya adalah Willem de Graaf ya. Willem de Graaf ini adalah seorang anak Indo. Indo itu artinya campuran ya. Yang lahir di Sukabumi pada tanggal 11 Januari 1908. Jadi anak Indo. Siapa ayahnya? Ayahnya adalah Gustav de Graaf, dan seorang wanita yang menjadi ibu Willem de Graaf ini adalah wanita keturunan Indo-Jerman. Jadi Willem de Graaf ini mendapatkan darah Indonesia dari ibunya. Ya, walaupun ibunya juga tidak pure atau murni orang Indonesia. Nah, bagaimana awal karir atau kisahnya itu Willem de Graaf ini ya bisa sampai meniti karir sampai ke Jerman menjadi seorang pilot. Oh ya, jangan lupa teman-teman, Willem de Graaf ini menghabiskan masa mudanya itu sampai umur 18 tahun itu di Hindia Belanda ya saat itu, karena Indonesia itu belum merdeka. Willem de Graaf ini juga memiliki seorang kakak yang lahir di Kediri ya, dan seorang adik laki-laki juga yang lahir di Utrecht, Belanda. Jadi mungkin karena bapaknya juga seorang mungkin pegawai di zaman kolonial ya, jadi berpindah-pindah. Karir Willem de Graaf ini ternyata dimulainya pada saat Nazi itu berhasil menginvasi Belanda ya. Pada saat itu, pada masa Perang Dunia Kedua ini kan Jerman di bawah Nazi ini kan invasif sekali ya teman-teman. Jadi setelah Jerman atau Nazi berhasil menginvasi Belanda, otomatis Belanda berada di bawah kontrol Jerman. Nah, warga Belanda otomatis kan ya mungkin menjadi warga Jerman pada saat itu ya, karena sudah diinvasi. Nah, si Willem de Graaf ini kan otomatis dia warga negara Belanda juga, dan akhirnya dia pulang ke Belanda dan mendaftarkan diri di partai yang namanya NSB, dan dia diterima sebagai anggota penuh. Nah, dari sinilah karirnya di Nazi itu dimulai. Pada waktu di Belanda itu ya, dia pulang kampung ke kampung ayahnya, dimulailah karirnya di sini, dan dia bergabung pada tahun 1940 di Angkatan Udara Jerman ya, pada saat itu yang dikuasai Nazi. Telah mendaftar sebagai pilot di Angkatan Udara Nazi, jadi si Willem de Graaf ini diberikan tugas khusus untuk menerbangkan pesawat yang membawa agen-agen elit atau agen khusus pengintai. Ya, jadi si Willem de Graaf ini ditugaskan dan diberi pesawat untuk diterbangkan sebagai pilot dan membawa agen-agen rahasia Nazi ya, agen elit di kesatuannya tersebut. Namun sayang, tahun 1943 Willem de Graaf mengalami kecelakaan pesawat. Jadi pesawat yang ditumpanginya itu mengalami kecelakaan, yaitu jatuh dan mengalami patah kaki, sehingga untuk beberapa bulan Willem de Graaf absen dari skuadronnya. Pada tahun 1944, de Graaf kembali bergabung dengan skuadron di tentara Nazi atau Jerman. Namun kali ini de Graaf sudah seperti memiliki peningkatan lah ya posisi. Jadi de Graaf ini sekarang mengemban misi yang lebih berat dari sebelumnya. Kalau sebelumnya cuma menerbangkan, terus mengantar agen ke titik poin yang ditentukan. Namun sekarang de Graaf memiliki misi, yaitu membawa agen-agen elit dan juga membawa pesawat pembom milik Nazi. Jadi di sini de Graaf sudah bisa menerbangkan berbagai pesawat. Dan berbulan-bulan de Graaf ini mengikuti misi-misi dari tentara Nazi, yaitu menerbangkan pesawat pembom, mengirim agen, terus pokoknya mengikuti misi-misi yang sangat berat pada saat itu sampai berhasil ya. Jadi meningkatkan skill de Graaf ini di
kalangan tentara Nazi, yaitu khususnya untuk pilot. Dan berbagai misi beresiko tinggi pun berhasil diselesaikan oleh De Graaf dengan baik. Namun pada tahun 1945, Jerman menyerah kepada tentara sekutu sehingga runtuhlah juga kekuatan Nazi di Belanda dan membuat beberapa petinggi atau tentara Nazi menjadi buronan agen rahasia dari Amerika, yaitu yang berada di bawah tentara sekutu. Setelah kekalahan tentara Nazi dari sekutu, baik tentara maupun petinggi-petinggi Nazi berbondong-bondong menyembunyikan diri. Ada yang melarikan diri, ada yang bersembunyi. Sedangkan Willem de Graaf sendiri berbulan-bulan bersembunyi di Jerman. Dan dia juga melanjutkan pelariannya ke Amerika Selatan. Nah, setelah melakukan pelarian ke Amerika Selatan inilah Willem de Graaf itu sudah tidak diketahui lagi kabarnya ya. Jadi sejarah tidak tahu lagi catatan tentang Willem de Graaf ini, yaitu hidup atau mati atau melanjutkan kehidupan. Itu sudah tidak terdeteksi lagi sampai sekarang. Namun ada juga ahli sejarah dari Indonesia yang mengatakan bahwa Willem de Graaf kembali ke Sukabumi dan mengasingkan diri serta melanjutkan hidupnya ya, akhir hayatnya. Seperti itulah teman-teman kisah tentang Willem de Graaf, yaitu orang Indonesia yang menjadi pilot Nazi. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Silahkan komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like.